Ketaatan adalah kunci yang membuka pintu berkat melimpah dari Tuhan. Ketaatan adalah penyerahan kehendak kita untuk selaras dengan tujuan Dia yang telah menciptakan kita. Ketika kita memilih untuk taat, kita berjalan di jalan ilahi yang telah Tuhan rancang bagi kita, meskipun jalan itu tampak tidak pasti. Taat kepada Tuhan memang tidak selalu menjadi jalan termudah, tetapi itu selalu menjadi jalan yang benar. Mika 6 ayat 8 menuliskan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ayat ini menunjukkan bahwa awal dari ketaatan adalah kerendahan hati dan keadilan, serta tunduk kepada kehendak-Nya yang sempurna. Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana ketaatan menempatkan kita dalam kasih karunia Tuhan, memperkuat iman kita, dan memungkinkan kehendak-Nya terwujud dalam hidup kita. Yang pertama, ketaatan membawa kasih karunia Tuhan. Berjalan dalam ketaatan seperti membuka pintu menuju berkat melimpah dari surga. Melalui kesediaan kita untuk mengikuti arahan Tuhan, kita menempatkan diri dalam posisi untuk menerima kasih karunia-Nya. Sahabat-sahabatku, kasih karunia Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh melalui usaha manusia, melainkan anugerah-Nya yang melimpah, yang dicurahkan kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya. Ketaatan menjadi wadah yang membawa berkat-Nya ke dalam hidup kita. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14, diceritakan kisah luar biasa tentang Naaman, seorang panglima yang menderita kusta. Ketika ia datang kepada Elisa untuk mencari kesembuhan, Elisa menyuruhnya mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Arahan ini tampak sederhana, tetapi menguji kerendahan hatinya. Pada awalnya, Naaman menolak, menganggap perintah itu terlalu biasa untuk kebutuhannya yang luar biasa. Namun, ketika ia menyerahkan kesombongannya dan menaati perintah itu, ia menerima kesembuhan total. Kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan bukan tentang memahami cara Tuhan bekerja, melainkan percaya pada kuasa-Nya. Melalui ketaatan, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan memperkuat iman. Ketaatan bukan hanya tentang mengikuti perintah Tuhan, tetapi juga tindakan yang memperdalam iman dan kepercayaan kita kepadanya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, bahkan di tengah ketidakpastian, kita menunjukkan iman yang sepenuhnya bersandar pada sifat dan janji Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 11-19, diceritakan tentang 10 orang kusta yang meminta kesembuhan dari Yesus. Yesus memerintahkan mereka untuk pergi dan menunjukkan diri kepada imam, meskipun mereka belum sembuh. Namun, ketika mereka menaati perintah itu dan melangkah dalam iman, mereka mengalami kesembuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketaatan seringkali mendahului penggenapan janji Tuhan. Setiap kali kita melangkah dalam ketaatan, iman kita semakin kuat. Kita mulai melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan iman kita diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, ketaatan mengungkap kehendak Tuhan yang sempurna. Ketaatan adalah gerbang melalui mana kehendak Tuhan yang sempurna dinyatakan dan digenapi dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk taat, kita mengundang rencananya untuk lebih utama daripada rencana kita sendiri, memungkinkan tujuan ilahinya terwujud. Kitab Yunus memberikan pelajaran yang kuat tentang bagaimana ketaatan membawa kita selaras dengan rencana Tuhan. Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan pertobatan, tetapi ia awalnya tidak taat dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun, melalui rangkaian peristiwa, termasuk ditelan ikan besar, Yunus akhirnya menaati perintah Tuhan.
Akibatnya, seluruh kota Niniwe bertobat dari kejahatan mereka dan terhindar dari kehancuran. Kisah Yunus mengingatkan kita bahwa meskipun ketaatan terasa menakutkan, ketaatan itu melayani tujuan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Ketaatan kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga memengaruhi kehidupan orang lain dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika kita memilih untuk taat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan dan rela menyerahkan keinginan kita untuk menerima kehendak-Nya. Melalui ketaatan, kuasa-Nya menjadi sempurna dalam kelemahan kita, dan kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, aku datang kepadamu dengan hati yang tunduk dan penuh rasa syukur. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang rencananya selalu baik dan sempurna. Tuhan, aku mengerti bahwa ketaatan kepadamu seringkali menguji iman dan kerendahan hatiku, tetapi aku percaya bahwa melalui ketaatan, Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam hidupku. Ajar aku untuk berjalan dalam ketaatan setiap hari, menyerahkan kehendakku kepada rencana-Mu, seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Tuhan, bimbinglah aku untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu, berikan aku iman seperti Abraham, yang rela menyerahkan segalanya demi mentaati-Mu. Berikan aku kerendahan hati seperti Naaman, yang akhirnya menemukan kesembuhan melalui ketaatannya. Tuhan, kuatkan aku untuk menaati perintah-Mu, bahkan ketika aku tidak sepenuhnya memahami jalan-Mu, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya kehendak-Mu dinyatakan dalam hidupku, dan melalui ketaatanku, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, amin. Bapa Surgawi yang terkasih, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Berterima kasih atas kasih dan belas kasih-Mu yang tak terbatas. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, rencana-Mu selalu baik, dan jalan-jalan-Mu melampaui pemahamanku. Hari ini, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu dan ingin belajar untuk taat kepada kehendak-Mu. Tuhan, aku mengakui bahwa menaati kehendak-Mu tidak selalu mudah, terutama saat menghadapi tantangan hidup dan ketidakpastian. Kadang-kadang kesombongan dan ketakutanku membuatku menolak bimbingan-Mu. Namun, aku memohon, berikan aku hati yang rendah hati, agar aku mau menjalankan firman-Mu. Seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Tuhan, tuntunlah aku untuk berjalan di jalan ini setiap hari, selalu berjalan bersama-Mu, Tuhan Yesus. Aku memohon pertolongan-Mu agar aku dapat bertumbuh dalam iman melalui ketaatan. Ketika kehendak-Mu melampaui pemahamanku, berikan aku kekuatan untuk mempercayai janji-janji-Mu. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan karena ketaatan mereka kepada perintah-Mu, aku juga ingin melangkah dalam iman mengikuti bimbingan-Mu, Tuhan. Aku juga berdoa agar aku dapat melihat rencana-Mu terwujud melalui ketaatanku. Meski aku tidak selalu memahami sepenuhnya jalan-jalan-Mu, aku percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih tinggi dari rancanganku, dan jalan-Mu melampaui jalanku. Kiranya ketaatanku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, untuk menggenapi rencana ilahi-Mu dalam hidupku. Bapa, tolong aku agar dapat merespons kasih-Mu dengan tindakan nyata. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Kiranya setiap ketaatanku menjadi bukti kasih-Ku kepadamu dan kesaksianku atas kepercayaanku kepadamu. Tuhan, aku menyerahkan seluruh hatiku kepadamu. Perbarui kehendakku, bentuk hidupku, dan jadikan aku alat di tangan-Mu. Kiranya kemuliaan-Mu nyata melalui ketaatanku, dan kehendak-Mu terlaksana melalui hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku, jika doa ini telah menjadi berkat bagimu, tuliskan kata "Amin" di kolom komentar di bawah. Aku menyatakan, dalam nama Yesus, bahwa semua berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertaimu.